Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita semua ada dalam kasih setia Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi ini di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan kali itu mari kita membacanya secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Saya akan memulai ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan mencuci raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Oleh karena hamba-Ku dan Israel maka Aku memanggil Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal. supaya orang tahu dan sampai ke dengannya bahwa tidak ada yang lain kekuasaanku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Hai langit, bersejahtera dari atas, dan baiklah alam berfirman, baiklah bumi merupakan diri dan semesta, dan baiklah bumi yang ada. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Puji Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan kita pagi ini. Dan saya memberi tema untuk kita pagi ini adalah kedaulatan Allah atas hidup manusia. Kedaulatan Allah atas hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini dikatakan Mazmur yang menyatakan tentang kuasa Allah yang begitu dahsyat. Kenapa dikatakan kuasa Allah yang dahsyat? Karena Allah memakai seorang raja yang tidak kenal Tuhan untuk membebaskan umat Allah dari pembuangan di bait. Ini dikatakan masuk tentang kuasa Allah yang dahsyat karena Allah memakai orang yang tidak percaya kepada Dia, yaitu Kores. Di dalam sejarah bukan Kores namanya, tapi Sirus. Tuhan memakai Sirus atau Kores, seorang Persia yang tidak percaya kepada Tuhan, untuk kemudian membawa kembali umat Allah dari pembuangan di bait. Kalau Persia, kalau Kores, kalau sekarang Bapak Ibu bisa dikatakan inilah negara Irak hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang sangat penting yang kita bisa lihat tentang pribadi daripada Kores atau Sirus itu. Sirus atau Kores adalah raja yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Dia adalah orang yang menyembah berhala. Tetapi justru Tuhan memakai orang demikian untuk membawa kembali umat Allah dari pembuangan dari Yerusalem. Ini hal yang menarik. Yang biasanya kita tahu adalah Tuhan memakai orang yang takut Tuhan. Tuhan memakai orang yang percaya kepada Dia untuk melakukan sesuatu. Tetapi di ayat yang tadi kita baca, berikutnya kita baca, Tuhan memakai Kores atau Sirus, seorang raja yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan memakai dia untuk membebaskan bangsa Israel. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa Allah begitu berkuasa atas sejarah Israel.
seorang yang hatinya tergerak untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu kalau lihat ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang lebih serius. Di dalam terjemahan yang lain, kepada muridku serius. Hati-hati Bapak Ibu, ini bagian yang penting. Seringkali kita katakan kita ini anak Tuhan, dan mereka yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan bukan anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Kores, kepada Sirus, beginilah firman Tuhan kepada muridku Sirus, muridku Kores. Ini orang yang percaya Tuhan, tapi Tuhan bagi dia murid. Masih ingat ayat firman Tuhan dari Timotius yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Orang bisa terdahulu, tetapi bisa juga menjadi terlambat. Nah, ini menjadi peringatan yang luar biasa kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat pertama kita bisa melihat paling tidak ada 3 hal yang penting. Yang pertama, Allah tidak ada yang ada di luar kendali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Allah. Ini penting. Karena Allah bisa memakai siapa saja, meskipun orang itu tak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegakkan akan rencana. Ini ayat 1, ini masih ayat 1. Yang pertama, tidak ada di luar kendali daripada Allah. Segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Semua manusia, apapun, termasuk dunia dan ciptaan. Yang kedua, ini masih ayat 1. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegakkan rencana. Kalau hari ini kalau tidak ditolong oleh sesama, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memakai orang lain untuk menolong orang lain. Yang ketiga, kita dipanggil untuk percaya kepada rencana Allah, meskipun kita tak tahu siapa yang akan mengerjakan. Kita dipanggil untuk percaya kepada rencana Allah dalam hidup kita, meskipun kita nggak tahu siapa yang akan mengerjakan. Pastikan kita tetap percaya kepada Allah. Berapa kali saya saksikan tentang kisah pernikahan saya, waktu saya harus membayar sinetron dan saya tidak punya uang, dan Tuhan buat sesuatu. Waktu merenungkan tentang bagian ini, saya teringat akan kisah hidup saya, bahwa semua kalau ada dalam kendali Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati kita. Yang penting adalah kita tetap percaya, meskipun kita nggak tahu apa rencana Tuhan dan Tuhan memakai siapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat lebih dalam tentang pembacaan kita hari ini. Jika Allah berdaulat atas hidup kita, terus apa yang harus kita imani? Kalau Allah berdaulat atas hidup manusia, lantas apa yang harus kita imani? Apa yang menjadi pegangan kita bahwa memang Dia Allah yang layak untuk dipercaya? Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari tampilkan di layar. 1, 2 ya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Mu kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya kita tinggal. Ayat 2. Aku sendiri yang berjalan di depanmu, dan kata-kata gunung-gunung, dan memecah
yang memanggil engkau dengan nama. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang Allah yang membuka jalan atas hidup kita. Kenapa kita harus percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita? Karena yang pertama, Allah yang membuka jalan atas hidup kita. Saudara-saudara, ada masa di dalam hidup kita di mana kadang-kadang kita merasa buntu. Kita mencoba mencari segala cara untuk menolong akan hidup kita. Tapi terkadang semua pintu tertutup. Tidak ada hasilnya, tidak ada perubahan. Tetapi firman Tuhan yang 3 ayat yang kita baca berkata, aku akan membuka jalan, aku akan membuka pintu-pintu yang terbuka bagi engkau untuk engkau jalan. Israel merasa semua tertutup. 400 tahun ada dalam masa yang gelap, masa yang gelap. 400 tahun ditindas, tidak tahu seperti apa. Rasanya mustahil untuk keluar. Tiba-tiba Tuhan datang dan memakai orang yang tidak percaya kepada Dia, Kores. Apa katanya? Aku akan membuka pintu-pintu besi. Aku akan membuka jalan bagi supaya engkau tahu bahwa aku Tuhan Allah Israel. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kores bukan orang Israel. Kores bukan orang yang mengenal Tuhan. Namun Tuhan berkata, aku memegang tangan kanan. Apakah Bapak Ibu yakin percaya kepada Kristus? Amin. Yakinkan bahwa Tuhan memegang tangan Bapak Ibu. Nah, yakin Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu percaya kepada Kristus? Yakinkah bahwa Tuhan memegang tangan Bapak Ibu? Orang yang tak percaya Tuhan saja dipegang. Orang yang tak mengenal Dia saja Tuhan tuntut. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Ini pesan yang sangat kuat untuk kita. Kadang kita berpikir kita yang menjalani hidup ini sendiri. Kita capek menjalani hidup ini. Kita berjuang luar biasa menjalani hidup ini. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memegang tangan kanan. Aku akan mengatakan gunung-gunung bagimu. Ada lagu yang sangat terkenal itu. Walaupun gunung itu tak berpindah. Ini lagu diprotes Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, kalau engkau punya iman seperti biji sesawi, engkau berkata kepada gunung ini tidak. Ada yang protes lagu itu. Kenapa lagunya berbalik? Sesuai dengan firman Tuhan. Saya jadi penasaran, kenapa orang tulis lagu ini? Ternyata dia sedang ada dalam masalah yang besar, pergumulan pribadinya yang besar. Dia sudah capek berdoa, ya bukan tak beriman, sungguh-sungguh beriman, tapi seolah-olah tidak ada jalan hidup, tidak ada jalan hidup. Maka kemudian sudah lalu, Bapak Ibu silakan saya bisa nyanyi sedikit. Tetapi poin yang paling penting adalah begini: sesuatu yang kelihatan mustahil untuk dilewati oleh kita, oleh Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong akan kita. Karena itu jangan hanya fokus kepada semua tantangan, semua halangan, semua rintangan yang ada di depan. Karena Tuhan bisa memakai orang lain yang sama sekali yang kau tidak kenal untuk menolong akan kita. Amin. Ini poin pertama yang saya. Suatu hari ada seorang anak muda di Medan ini. Dia kemana-mana cerita, aku belum dapat pekerjaan. Adakah yang bisa kasih aku pekerjaan? Dia hubungi kawan-kawan terbaiknya. Bang, tolong
Dan semua teman-teman baiknya pada akhirnya berkata, tidak ada. Maaf, kami sudah tanya juga, tidak ada yang bisa menolong Anda. Dalam keputusasaan kemudian dia pengen untuk cari hiburan, dia pengen ke satu tempat yang tenang, dan kemudian dia mau bunuh. Kemudian dia pesan Gojek. Ya, Gojek yang berapa bersama tukang Gojeknya. Dia tak kenal siapa tukang Gojek karena memang dia mau pergi ke sana untuk menenangkan pikiran. Dalam perjalanan mereka ngobrol, kemudian tukang Gojeknya tanya, mau ngapain di sana? Saya mau ke sana tengah. Kenapa? Udah 2 tahun saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya penghasilan. Oh gitu. Oh ada teman saya di sana. Nanti saya coba tanya. Tapi kan nanti sampai sana kamu tunggu ya. Sampai sana, sampai tempat tujuan, kawan ini nelfon kawannya, disuruh ke sana langsung kerja. Tukang ojek ini nggak kenal. Namanya driver. Bukan kawan baik dia. Hanya kenal ojek orangnya. Tapi Tuhan memakai tukang ojek itu untuk memberikan pekerjaan kepada. Yang saya mau katakan, Tuhan bisa memakai siapa saja. Karena kita berharap orang-orang terbaik, kawan baik kita mungkin akan menolong kita. Pada akhirnya membuat kita kecewa. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang tertentu yang kita sendiri mungkin baru kenal, atau bahkan tidak kenal sama sekali, untuk menolong kita. Tahun lalu saya mau ke Jakarta, mau ikut konferensi Injil Nasional. Panitia katakan semua tiket harus dibayar 1 juta. Karena tiket PP penginapan ditanggung, tapi kamu harus bayar 1 juta. Saya bilang kepada orang yang menelpon saya bilang, saya nggak ada uang, pergi. Terima kasih. Oke Pak, kita cari orang lain lagi. Cari orang yang lain, detik-detik besok. 2 hari lagi mau berangkat. Saya tidak berangkat. Bapak mau nggak? Saya bilang bukan nggak mau, saya mau. Saya mau, tapi tidak boleh baik sekali. Nggak lama kemudian saya bilang, Pak sudah ada yang membayar 1 juta. Bapak silakan datang, naik gratis. Sampai hari ini saya tidak kenal siapa yang baik. Saya cuma pergi, nginap 5 hari, menikmati semua fasilitas enak. Diberkati lagi melalui setiap pelayanan firman Tuhan yang luar biasa di gerejanya Pak Stephen. Yang saya mau katakan, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong kita. Karena itu percayalah kepada Dia, karena memang Dia anak yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, ayat 4 sampai ayat 6. Dia yang memanggil kita walau kita tidak layak. Kenapa Tuhan berdaulat dan layak untuk kita percayai? Karena Ia yang memanggil kita meskipun kita tidak layak. Banyak orang yang merasa tidak layak dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang berdoa atau bahkan berkata, saya masih banyak dosa, saya belum rohani, saya tidak mampu, saya belum layak datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku yang memanggil engkau walaupun engkau tak layak. Saya kalau tanya Bapak Ibu, siapa yang layak di antara kita datang kepada Tuhan? Kita ini banyak sekali kelemahan. Tetapi ayat 4 sampai ayat 6 memberikan kita gambaran. Sirus itu gak layak bagi Tuhan karena gak percaya kepada Dia. Tapi Tuhan memanggil dia, melayakkan dia walaupun dia belum percaya, dilayakkan untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Yang benar adalah Sirus bukan mencari, tapi Tuhan yang datang mencari Sirus.
Jika demikian, panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk datang kepada Dia bukan karena kita layak, tetapi itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Dengar baik, engkau yang melayani di altar ini bukan karena engkau layak, itu karena kasih karunia Tuhan melayani. Dan engkau yang duduk di kursi-kursi ini, engkau boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia, berdoa kepada Dia bukan karena engkau layak, tapi karena kasih karunia Tuhan besar atas hidup. Tuhan tidak pernah menunggu untuk kita siap baru datang kepada Dia. Berapa banyak orang yang menolak untuk melayani Tuhan. Ditanya bilang, ayo melayani Tuhan, bilang tunggu aku belum siap. Saya bertanya sampai kapan siapnya untuk melayani Tuhan? Mau sampai kapan engkau layak untuk melayani Tuhan? Tuhan tidak menunggu engkau siap untuk melayani Dia, tetapi Dia memanggil engkau dan saya. Untuk melayani Dia. Tuhan memakai setiap kita bukan karena posisi. Saya tiba-tiba teringat, mungkin 13 atau 15 tahun yang lalu, ketika saya ada di Surabaya, ada satu nenek namanya Nenek Eliani. Usianya sudah 80 tahun tapi masih bisa melihat. Dia bisa kerjakan adalah mencari orang Chinese. Setiap hal yang dia lakukan adalah dia hanya mau berdoa. Setiap Sabtu ada doa puasa di gereja dan tiap Sabtu jam 10 dia datang dan berdoa, jam 11 pulang. Hanya 1 jam, kan pulang dia bekerja. Tetapi yang dahsyat adalah dari doanya hanya jam 1 jam 10 sampai jam 11 bisa memberkati begitu banyak hamba Tuhan, begitu memberkati begitu banyak, bahkan jemaat di tempat dia bekerja. Hanya doa. Orang anggap sepele karena nenek-nenek tua ada langganan becaknya, datang jalan bungku-bungku, coba berdoa 1 jam. Kita belum buka pintu gereja, dia ketok-ketok pintu buka gereja, saya berdoa pulang. Saya pernah disertanya, yang ibu doakan siapa sih? Anakku 3, tetanggaku, kawan-kawan gerejaku di sini, pelayan di sini, sudah. Jadi 1 jam ibu berdoa hari itu, ya itu saja doa. Tapi doanya mengubahkan banyak. Begitu orang tetangga tidak jemaat berantem datang, aku kemarin berdoa. Saya seperti sudah tahu bapak akan berantem. Aku kemarin mendoakan. Jadi aku cerita malu sendiri. Ini nenek-nenek tua kenapa mendoakan saya? Ini poin penting. Tuhan memakai kita bukan karena posisi kita. Jangan tunggu engkau layak baru engkau melayani Tuhan. Jangan tunggu engkau sakit-sakitan dulu baru datang cari Tuhan. Kau puaskan hidupmu selama masih muda, kemana. Sudah tua batu-batu baru datang kepada Tuhan. Doakan saya mau melayani Tuhan. Kau melayani apa? Jangan tunggu layak. Engkau dan saya tidak ada satu pun. Anugerah Tuhan yang melayani. Karena itu jangan tunggu sempurna dulu untuk datang kepada Tuhan. Saya pernah jumpa orang bilang begini, kenapa nggak datang ibadah? Dosaku terlalu banyak, Pak. Hah? Sebanyak apa? Nggak tahu terlalu banyak, Pak. Merasa pun aku layak Tuhan gak nembak. Aku datang ke Tuhan gak nembak.
saya mendoakan seorang pelayan. Dia menyanyi bagus sekali suaranya, tapi di rumah tukang break. Melayani Tuhan dahsyat, suaranya luar biasa, menggelegar. Tapi pulang ke rumah merepek aja sepertinya. Jadi orang menyerang dia, ngapain kau melayani? Suaramu mantap di gereja, pulang ke rumah merepek aja. Orang memakai kelebihan dia terus menyerang dia. Lebih baik kau usah melayani. Kau melayani. Dia stres. Aku mau melayani lagi. Saya bilang kepada dia, kenapa kau lebih stres dia karena dia yang melayani? Kau sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia hanya tukar komentar. Komentarnya banyak, gak buat apa. Itu proses itu. Lama-lama kau bawa pujian dari gereja ke bangun, dan lama-lama kau tidak baik. Itu proses itu. Daripada dia terus menyerang akan kau, tapi dia gak buat apa. Kau pilih yang mana? Jadi jangan berkecil hati. Kalau kau masih kadang-kadang gagal dalam melayani, ibu-ibu kadang-kadang gagal melayani dalam rumah, bapak-bapak kadang-kadang gagal melayani dalam rumah. Udah capek dari pagi sampai malam, yang didapat itu aja, nggak cukup pulang semua, mungkin ada bekerja. Apa sudah berjuang? Karena itu Bapak Ibu, ini bagian yang sangat penting. Jangan tunggu sempurna baru melayani. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 7 dan ayat 8. Kenapa kita harus tetap percaya bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita? Karena Tuhan ada dalam terang dan gelap. Tuhan ada di dalam terang dan gelap. Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat yang terang. Itu berarti terang dan gelap itu sebenarnya menunjukkan tentang sisi hidup manusia. Sisi hidup manusia kalau nggak terang ya gelap. Itu dua sisi hidup manusia, nggak terang ya gelap. Yang nggak berbuat aja berbuat jahat. Dalam dua hal ini pun Tuhan tetap ada. Dalam dua hal ini, sisi gelap dan sisi terang, tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita di luar kendali. Itu sebab coba Bapak perhatikan, ada orang yang berbuat jahat tapi umurnya panjang. Kenapa Tuhan tidak matikan saja dia? Di dalam kegelapan sekalipun Tuhan tetap bekerja. Jadi jangan bangga bahwa engkau karena anak terang Tuhan akan selalu menyertai, dan yang di gelap itu Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan. Tapi Tuhan memperhatikannya adalah bagaimana Ia membawa dia kembali kepada Tuhan. Tapi engkau yang di dalam Tuhan, Tuhan tetap menyertai juga, supaya engkau semakin tajam ada di dalam terang. Itu sebabnya semakin engkau dekat dengan Tuhan, engkau diharapkan seperti berjalan di atas mata pisau. Sangat sedikit ditegur, sangat sedikit ditegur. Tujuannya adalah supaya fokus dan hanya berjalan sesuai dengan rel. Ya kan? Kereta api kalau keluar rel itu celaka. Kalau kau di dalam terang Tuhan, pimpin engkau supaya kau ada dalam terang. Dan kau membandingkan hidupmu dengan orang lain yang sama sekali belum kenal Tuhan, yang hanya Tuhan terus berkelas kasih supaya dia kembali. Kau membandingkan hidupmu dengan dia. Itu perbandingannya tidak sempurna. Maka ayat 7 ayat 8 katakan Tuhan ada dalam semua sisi hidup manusia, baik dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap. Kadang hidup terasa semuanya lancar, sukacita, tapi ada masa-masa di mana kita ada dalam kehampaan dan lain-lain. Akan menjadi keburukan bagi setiap kita. Itu tidak pernah menutup kasih karunia Tuhan untuk setiap kita. Oh ya, tidak bekerja. Karena itu Bapak Ibu, bersyukurlah senantiasa.
dalam keadaan baik bersyukur, dan dalam sulit tetap percaya. Saya menyampaikan ini. Iman itu terlihat di saat kita ada dalam kegelapan. Semua percaya dengan pernyataan. Iman itu makin terlihat saat kita ada dalam kegelapan. Saat engkau dalam kesulitan, rasanya buntu, iman itu terus. Iman banget. Saya waktu membayar sinamot dan tidak ada uang, dan saat ini harus diserahkan uangnya, disitulah stresnya mulai muncul, disitulah semuanya muncul, tapi disitulah iman itu kemudian terwujud. Karena itu saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sedang ada dalam masa gelap atau masa terang. Siapa yang ada dalam masa terang pagi ini? Semuanya ada. Siapa yang ada dalam masa gelap sekarang? Baru satu mengatakan, tapi semuanya tidak jelas. Mau hitam atau gelap atau terang? Siapa yang ada dalam masa gelap sekarang? Berarti nanti saya buat cuma satu. Astrid di gelap atau tempat terang? Dua-duanya. Ada gelap, ada terang. Kayak lampu mati hidup itu. Ini saya tanya biasanya akhir bulan itu banyak yang redup. Ya, akhir bulan itu banyak yang redup. Tapi dengan baik. Dalam masa gelap sekalipun tetap ada. Itu sebabnya Mazmur 23. Boleh kita baca Mazmur 23? Boleh kita pindah? Mazmur 23. Ini pasti semua. Saya menutup pertemuan ini dengan Mazmur 23. Mazmur 23. 1, 2, ya. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Ayat 2. Ia tiga. Ayat 4. Stop di sini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ini banyak sisi gelapnya. Ada yang belum bayar utang, ada yang belum bayar cicilan, ada yang belum bayar uang sekolah. Ini sisi gelap. Gelap. Anehnya, orang hanya merasa gelap kalau utangnya belum dibayar, kekurangan uang, itu rasa gelap. Tapi waktu dia buat dosa, berbohong, dia tidak merasa itu gelap. Paham Bapak? Orang merasa gelap kalau cicilan semua belum dibayar, itu gelap, rasa-rasanya nggak tenang. Tapi kalau dia berbohong, kalau dia berdosa, dia nggak merasa bahwa dia sedang ada dalam kegelapan. Dia berada merasa berada di tempat yang gelap. Ini harus kita. Karena itu di akhir renungan ini Tuhan berdaulat atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong kita. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan yang paling penting, maukah engkau membuka hidup dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar?
Onesimus dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Dia orang yang tidak percaya. Sekarang engkau dan saya adalah orang yang percaya Tuhan. Mau engkau dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Coba renungkan di dalam hati. Orang kata percaya Tuhan. Engkau sekarang dipercaya, maukah engkau dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar? Orang lain saja yang pakai yang akhir nanti. Apalagi engkau yang percaya kepada. Maka kalau engkau percaya kepada Dia mengendalikan akan dalam perilaku. Ia tetap ada.